Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gros Digital, garis miring Gros TV kembali mengudara. Sebelumnya Gros TV ingin mengucapkan permohonan maaf kepada pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Notaris Indonesia, pengurus wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang sudah mengundang, dan mohon maaf karena Gros tidak bisa menghadiri. Hadir di pengurus wilayah. Di sini nggak diundang, kok malah hadir kamu. Wih, jangan kenceng bang, lagi di siaran bang. Kacau. Wah, jadi minta maaf jadi nggak tulus nih. Termasuk juga pengurus daerah ya Kabupaten Bogor, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Gros TV memohon maaf tidak bisa hadir memenuhi undangan, dan karena apa? Gros sudah hadir di Solo sejak Tanpa diundang. Tanpa diundang. Mohon tanpa diundangnya dicoret. Oke, Grossever, di hadapan Gros TV ini sosok fenomenal. Bang Prof. Dr. Widi Haji Widi Handoko. Tapi selalu diprotes Bang WH aja. Siap, Bang WH. Bang WH, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Bang Hari. Malah pagi ini aturan dan peraturan serta implementasinya. Aturan apa nih? Aturan, semua aturan lah. Mau aturan organisasi, aturan pemerintahan, ADART mau ADART, cara pembacaannya bagaimana, penerapannya, implementasinya bagaimana. Bang, kalau melihat perkembangan, tadi lu sebelum ke sana nih, ada gosip, boleh nanya nggak? Apa-apa? Abang bener nggak ngajar di PTIK dan sebagai staf, salah satu ahli ya? Ada apa? Staf ahli. Tenaga ahli. Tenaga ahli, betul. Di mana? Di PTIK, Enggak, di PTIK saya ngajar aja, dosen, bukan tenaga ahli. Ada buktinya? Di kementerian? Bukan kementerian, enggak. Menteri? Jadi gini loh, orang ngomong itu kan mesti ada buktinya. Nah, makanya saya mau klarifikasi. Dasarnya. Gini nih, oke lah. Buktinya, kamu minta buktinya? Iya dong. Karena udah beredar di Facebook. Oh, di Facebook. Oh, rame. Ya kalau berani nyebut nama kan enak. Janganlah, nggak enak lah bang. Sayangnya nggak enak. Ini bisa cara nunjukin gimana? Gini. Iya. Ini udah. Udah kelihatan. Ini waktu saya masih di Akpol. Tanggalnya ini ada. Tanggalnya ada. Kelihatan? Kelihatan. Iya. Kelihatan ya? Iya. Nah, ini kalau nggak ini waktu saya di Akpol itu Januari 2009. Sampai aku pindah ke STIK ini. STK PTK. Kelihatan ini gimana? Ini apa nih? Gimana cara supaya kelihatan gimana? Ini kameranya sebelah sini. Nah, ya. Gini. Ini. Ya, siap. Ini aku nih baca nih. Sekolah tinggi. Baca nih. Kelihatan enggak? Kelihatan, Dr. Widi Handoko. Enggak maksudnya sejak kapan? Tanggalnya itu loh. Iya. Nah, sejak kapan kan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, jadi itu kan tanggal berapa nih? 24 Juni 2019. Berarti itu saya udah pindah ke sini. Oke. Kita. Terus tenaga ahli? Tenaga ahli, sebentar. Kamu ngapain sih kok tanya-tanya ini? Habis di Facebook rame. Itu kan di Facebook. Yalah, kalau di Facebook kok itu kan berita yang nggak jelas. Ini. Kan bisa ditanyakan. Itu kelihatan logonya, logo apa itu di depan itu? Di atas? Enggak. Saya hanya ingin nunjukin bahwa nggak ada hoak itu. Ini kan kelihatan. Nah, kita nggak ada hoak itu. Kan masih kelihatan toh? Iya. Ini kapan? Sejak kapan nih? Tanggalnya kapan? Ntar. Ini gimana cara ngetahui tanggalnya gimana? Dikeluarin aja dulu kali. Kartunya dibalik. Dikeluarin? Iya, kartunya kan dibalik. Ada tanggalnya di belakangnya. Oh, di belakang. Ntar. Sama ya dong dengan itu. Ini ya? Iya. Bisa bang, boleh ke sini nih? Nggak ada nih. Ada tanggal? Ada. Masa berlakunya nggak? Masa berlaku. Ada, harusnya ada. Ada nggak? Nggak kelihatan bang, kurang jelas. Saya nggak. Salam sehat, bugar, sukses selalu, Mas Prof. Widi Handoko. Ada komentar. Nggak ada lah, nanti dicek aja lah kalau itu kan bisa dicek. Ada nomornya kan itu? Ada lah, ini nantilah kamu foto lah, nanti kamu cek lah. Siap. Ngapain sih nanggapin kayak gitu? Nggak usah ditanggapin mestinya. Kamu itu gimana sih? Bukan tidak menanggapi, kan kebetulan. Ini coba masukin nih. Kebetulan. Ini juga ditanya. Boleh. Iya. Ini apa ini? 15 Polri itu pengajar. Ini
ini Kelihatan. ditanya juga. Kelihatan itu. Tanya juga. Oh, kelihatan. Sebagai Kelihatan? kelihatan langsung. Oh, Desember. Nah, itu ada. Ada ini Desember nih. Ini ada Desember. Coba. Di bawah nih. Coba saya lihat. Saya malah nggak ngerti. Kerja-kerja. Oh, Desember 22 ini anunya. Perpanjangannya Ya, masa berlaku. ini X kartunya Desember 22 ini saya kalau nggak salah SK saya itu sampai 2024 kalau nggak salah. Oh, perpanjangannya. Ya, perpanjangannya per tahun, tapi saya kalau nggak salah ini 2024. Oke. Nah, kalau di STKPTIK itu ini berlaku sepanjang saya masih oke, saya kasih tahu, saya tunjukin ini di ini. Oke. Supaya Anda jadi enak Bang, saya wawancara yang lainnya enak Bang. Oh gitu ya. Forum dosen. Ini. Forum dosen, benar. STIK. Nah, ini. Ini ada grup nih. Gimana cara lihat nih? Ini ada grup. Grup dosen. Dideketin aja Bang. Gitu ini. Ini ada grup dosen toh. Nah, itu gimana? Nah, itu agak majuan. Dia ajak ke arah kamera. Ini. Iya. Kelihatan. Di sini kan ada Forum dosen PTIK. Iya. Ya, ini kan ada nih, namaku ada gak nih? Coba. Gimana cara lihat nih? Scroll. Di scroll di bawah. Nih. Ini salah satu Anda, ini berarti kan saya nih. Mana? Kok gantengan di foto, Bang? Gantengan di foto? Enggak, ini kan udah kelihatan fotonya. Saya ngelihat, ganteng fotonya, Bang. Ini kan ada. Udah ya, udah clear. Orang nggak kamu nanyakan itu, ngapain ditanyakan? Hanya mempertegas, Bang. Teman-teman banyak yang nanya. Nggak usah ditanggapi. Ya, Isu-isu kayak gitu itu nggak usah ditanggapi. Sebagai yang konsentrasi. Kadang gini kita kasih tahu. Siap. Kalau setiap isu, setiap tuduhan, setiap fitnah itu ditanggapi, ya kita nggak beda dengan orang yang situ. Jangan kebencian itu kamu balas dengan kebencian, tidak ada gunanya. Saya nggak membalas kebencian, kok meluruskan yang bengkok. Terus kemudian gini, harus cerdas kita itu. Siap. Ada orang itu yang cari panggung. Saya enggak, jadi orang-orang yang mengisukan dan sebagainya itu sedang cari panggung, gitu loh. Kayak orang misalnya mengisukan ijazah Jokowi itu cari panggung. Karena dia tidak ngetop, pengen ngetop. Ya, gitu. Cari panggung. Ya tinggal hubungin Gross TV aja wawancara sama Kalau saya tuh gini, Bro. Segala sesuatu itu kan sudah ada aturan. Setuju. Ya kita ikuti aturan saja. Kalau misalkan orang mau seperti tuduhan tentang TA saya di DPR RI. Ya dicek aja ke DPR RI, benar enggak ada TA-nya Bang Widi ya. Widi Handoko di sana gitu. Kalau misalnya tentang dosen dicek aja. Gitu. Siap. Atau kamu bilang benar enggak ada profesor di ini? Dicek aja. Kalau misalkan yang polemik tentang profesor HC sama enggak HC. Ya dicek aja keputusan Permen 38 2021 itu kan permen. Ya, betul. Dicek aja di keputusan MK. Keputusan MK itu kan hanya pertimbangan. Tinggian mana putusan MK sama permen? Ya MK lah. MK aja tidak mengharuskan menggunakan itu kok. Hanya suatu pertimbangan aja. Kalau gini, yang saya tahu, ini bukan saya tahu Bang, saya coba browsing. Kalau doktor HC wajib HC kampus mana, kenapa? Karena dokter itu ada jenjangnya. Ya, betul. Tapi kalau profesor itu nggak perlu pertimbangan, makanya. Pertimbangan, kenapa? Dia nggak ada jenjangnya. Tapi harus. Dan menurut saya itu nggak penting, karena kamu pernah baca tulisan saya bahwa gelar itu tidak secara otomatis memberikan sebuah penilaian bahwa si pemilik gelar itu orang yang mengerti, paham. Kalau di Indonesia itu gelar tuh ya mohon maaf, tanda petik ya. Tanda petik lah. Jadi kita tuh bicara tuh bukan berdasarkan gelar. Nah, udah kayak Bang. Kalau sudah bicara aturan dan peraturan, nah bagaimana sih Bang kalau kita memahami, dalam artian kan ini ada sebuah negara, ada organisasi, ada rumah tangga lah. Pasti kan nggak bohong-bohong lah kalau di rumah tangga saja kalau tidak punya aturan dan peraturan yang harus ditaati oleh penghuninya.
Nah, cara penerapan, cara memahami aturan bunyi aturan Aku seperti tahu apa? ini. Mahfud ini mau menggiring aku ke anggaran rumah tangga, anggaran ya anggaran Ya rumah wes, tangga. oh udah ke situ dah, udah ketahuan percuma dia butuh tutup juga. Jadi gini, bro, Siap. kalau kita bicara tentang suatu aturan, itu kan saya sudah sering mengatakan bahwa tidak ada gunanya aturan itu dibuat ketika si orang-orang yang mestinya taat aturan itu tidak mentaati aturan. Ada gunanya nggak misalkan? Ya. Misalkan saya contohkan notaris Indonesia, ya, dalam wadah organisasi tunggal, Ya. pasal 82, 82. satu-satunya organisasi, ayat 2. nah, INI ya, gitu. Ya. Kemudian dia mestinya taat ADRT, pasal 3. tapi dia ternyata tidak memberikan ketaatan pada ADRT. Apa gunanya aturan? Tidak ada gunanya. Iya lah, betul. Nah, tapi kita mengambil nilai positifnya. Memang ke depan harus ada pembenahan, termasuk harus ada penegakan hukum di dalam ADRT itu sendiri. Sanksi maksudnya? Iya, sanksi. Kan kita aturan itu kan akan bicara reward and punishment. Iya. Ada orang itu mendapatkan prestasi, contohnya yang sekarang itu ada poin-poin itu. Poin ini kan orang memberikan poin karena ada itu kan prestasi kan? Iya. Ada prestasi kan orang bayar itu. Iya, betul. ALB bayar. Saya kan sebenarnya kan sejak awal kan mengkritik adanya poin itu. Memberatkan. Bukan, saya nggak bicara memberatkan, karena kalau bicara memberatkan itu tergantung orang. Kalau orang yang merasa tidak terberati ya itu. Menurut saya begini, apakah pemaksaan terhadap poin itu lebih maksimal, ya? Apakah pemaksaan terhadap poin itu lebih maksimal atau lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada kita membangun sebuah sistem yang apa namanya, yang lebih tidak mendasarkan pada material seperti poin, gitu kan? Jadi gini, selama ini, ya, poin itu identik dengan duit. Ya. Tapi enggak, ya saya mengatakan sebenarnya nggak salah. Kalau tidak ada model pemaksaan, hukum itu tidak ditaati. Ya, setuju. Ya, tapi apakah bisa pemaksaan-pemaksaan yang seperti ini kemudian dibiarkan saja, tidak ada pembenahan lebih lanjut? Nah, ini yang perlu dijawab. Siap. Pertanyaan saya itu. Nah, yang kedua, sebenarnya untuk membangun sistem itu kan kita membutuhkan 3. Yang pertama itu structure. Kondisi. Structure itu struktur atau geografi di wilayah masing-masing. Ya, struktur atau susunan. Oh, susunan struktur organisasi, struktur pemerintahan. Yang kedua substantif. Substansinya itu ya kalau sudah bicara apa namanya ART itu harus teknis, tidak boleh ditafsirkan lain-lain lagi. Kalau undang-undangnya organisasi itu kan di situ kan ada undang-undang yang secara umum, ya, kemudian yang itu dibawa ke pemerintahan, ya, kemudian ada PP dan sebagainya. Secara internal undang-undangnya adalah anggaran dasar. Secara internal. Berarti kan dasarnya tetap ke pasal 82 itu kan? Iya, jadi anggaran, ya cantolannya enggak. Nah, anggaran dasar itu kan harus diterjemahkan di ART. Bukan justru anggaran dasar dengan ART itu kemudian tidak berkelindan. Akhirnya bertubrukan sendiri, ditafsirkan sendiri. Ini kan aneh. Menunjukkan bahwa orang ini apa namanya, orang-orang yang membuat ini ada suatu yang perlu kita benahi lagi. Artinya gini, kita harus tahu bahwa manusia itu kan lemah, ada titik-titik lemah, tidak sempurna kan. Perlu kita benahi, jangan ketika lemah ini kita manfaatkan. Ya kalau dalam kajian teori hukumnya Nona Cernik ini
justru pembiasan ini justru dikaburkan. Ketika terjadi pembiasan dalam suatu aturan, maka pembiasan dalam aturan ini ya harus dibenahi gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, gini, sebenarnya kan kalau saya mengutip ini aja, mengutip di dalam Quran, manusia itu sejak dulu kala itu yang namanya sumum bukmum umyun itu sudah ada. Iya, sumum bukmum umyun itu sudah ada, sudah nas gariskan. Nah sekarang Anda kalau mau melihat posisi yang terjadi di organisasi ini, ya seperti itu. Maka saya setuju dengan Gus Baha. Kalau mau mengajak berdebat Gus Baha, kata Gus Baha, ya Anda harus belajar dulu kitabmu sampai berapa, yang kamu pelajari sampai mana dan sebagainya. Lah kalau kamu apa istilahnya ilmumu itu masih di level 2 misalnya. Tingkat 2, lawannya tingkat 10. Nah, tingkat 2 mau melawan Gus Baha sudah tingkat 10 ibarat kata, atau ya nggak level. Sudah nggak level, nggak mungkin Gus Baha mau benar. mau apa istilahnya mau meladeni. Maka saya mengadopsi aja pendapat Gus Baha. Nah, kalau mau berdebat dengan Widi ya levelnya harus levelnya selevel dengan Widi. Jangan anak kemarin sore lulus notariat masih apa paham aturan enggak tahu ini mau berdebat mau ini ya enggak level lah. Atau kalau hal yang kayak gitu enggak perlu ditanggapi, enggak usah, biarin aja. Jadi cara mengimplementasikan aturan-aturan yang sudah ada kan anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga sebagai penjewantahan. Iya, anggaran rumah tangga itu kan harusnya teknis. Iya, teknis dari AD. Iya, dari ADRT. Penjabarannya kan di ART. Iya, sudah tunjuk hidung lah gampangannya. Nah, implementasinya bagaimana? Apakah boleh dari bawah ke belakang, ke depan, tengah? Atau memang ya, enggak kan tetap urut. Sama dengan kita bicara Undang-Undang Nomor 12 2011 pengganti Undang-Undang 10 2004 ya. Yang namanya hierarki. Aturan itu mengenal hierarki. Sama ketika dalam konteks hierarki itu kan antar aturan. Nah, sekarang pertanyaan, antar pasal mengenal hierarki enggak? Ya mengenal lah. Saya contohkan gini. Anda membuat suatu aturan. Nah, ketika Anda membuat satu aturan itu judulnya dikasih belakang boleh nggak? Ya enggak lah, di depan lah. Nah iya. Judul dulu baru penjabaran. Ya sama gitu. Sama dengan gini, Anda membuat seorang notaris ini. Kan ada kepala akte, ya, ada badan akte, ada penutup. Bisa nggak misalkan awal akte itu kita ganti dengan badan akte dulu? Ya, awalnya gimana, Bang? Ya itu namanya sistematika. Ya misalkan Anda bicara tentang hak kepemilikan objek, kan mesti hak kepemilikan itu Anda sebutin dulu. Bukan objeknya dulu. Ya enggak, artinya itu kan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya kan misalnya Anda sebagai pemilik SHM nomor 01 garis miring bla 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 atas nama X misalnya. Itu kan Anda sebutin dulu di awal. Bila perlu kan di premis Anda sebutin dulu. Karena itu kan perbuatan hukum yang lalu. Kalau premis itu kan. Itu dari situ maka bisa dilakukan perbuatan hukum yang lain, dijual. Nah, karena itu akan menjadi dasar dari perbuatan hukum selebihnya. Sama dengan kita pasal per pasal itu berkelindan. Saya contohkan lagi nyalai. Kenapa dulu perdebatan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa yang awalnya ditaruh di pasal di ayat 5 jadi 1. Sila kelima kan menjadi ayat 1. Karena diprotes banyak orang. Loh ini nggak tepat. Harusnya ini yang di ayat 1. Dasarnya nomor 1. Iya, kan dulu kan tidak. Awalnya kan di sila kelima berketuhanan itu. Karena dianggap masuknya ke agama. Nah, artinya apa? Artinya penyusunan suatu aturan ADRT itu ya harus berkelindan satu dengan yang lain, saling menyambung, tidak bertentangan, tidak benturan, dan itu harus secara sistematik, berurutan. Gitu. Secara sistematik. Nah, iya. Aku ambil salah satu contoh. Ini kan beberapa kali ya Bang ya. Saya agak mundur ke belakang boleh ya? Boleh. Aku ini ya, aku sambil ngopi. Ambil ngopi gula deh dikit. Yang lagi ngetop saat ini kan adalah KDK.
KDK. bukan KDRT Bang ya. KDK, KDK. keputusan di luar Kongres. Ya, terus maksudnya Nah, apa? kalau saya mundur ke belakang tanggal 23 Februari dulu pernah saya tanyakan juga ke Bang Ya. Didi, itu tentang Belum pernah ditetapkan tanggalnya. Nah, saya tahu sudah dipindahkan ke ALB. Pindahkan, mundur dan sebagainya. Kalau Kan? tanggal 24 memindahkan Kongres. Ya. Kemudian saat ini muncul 181 tanggal 1 September. Nah, pertanyaannya, waktu 23 Februari, 24 Maret, apakah Pengwil, waktu kan Abang masih ketua Pengwil ya, maaf. Kalau saat ini kan Abang sudah dimisioner. 2 Oktober udah habis Bang. Ya. Abang udah dimisioner. Nah, dapat nggak Bang surat informasi tentang hasil rekapitulasi tanggal 23 Februari dan 24 Maret? Jadi gini, itu kan orang memanipulasi. Maksudnya? Jadi orang-orang itu kalau Anda memahami tipikal orang, kan ada orang itu sukanya memanipulasi berita, memanipulasi itu kan ada soal orang model orang-orang kayak gitu. Nah, orang yang memanipulasi pasal demi pasal dan sebagainya, itu juga saya ini, itu sudah ada zaman dulu. Oke. Jadi adanya kitab Samawi, adanya Zabur, Injil, Taurat, kemudian Quran, itu dulu kitab-kitab Samawi aja dimanipulasi oleh manusia. Apalagi Itu karakternya, apalagi ADART. Itu buatan Tuhan yang mengkuasa aja, ada aja orang itu memanipulasi, apalagi ADART. Jadi logika kita, saya kan selalu mengajarkan begini kalau sama mahasiswa saya. Yang namanya hukum itu adalah law is logic. Hukum itu logis. Ya? Logika kita, bro, gini bro. Hukum yang tidak logis, ya, itu sebenarnya bukan kesalahannya hukum. Tetap kesalahan manusia yang memanipulasi. Pelakunya? Oknum? Ya, pelakunya oknum, namanya pelaku manipulasi itu kok oknum. Pelaku penyimpangan hukum itu namanya oknum. Nah, saya kasih tahu ya, bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ditetapkan, gitu? Contoh misalkan kita sudah menetapkan tempat Kongres ya. Waktu kongres. Nah, yang dimaksud dengan KDK, ya, keputusan di luar kongres, kan itu hanya keputusan itu kan hanya diambil manakala terjadi the non enforcement of law. Kalau nggak ngerti the non enforcement of law, nanti dibaca di dalam buku-bukunya Prof. Sacetor Aljo, Tanjo. Makanya gini, kalau kita berdebat dengan orang yang, mohon maaf kalau saya pinjem istilah Gus Bah, bodoh, itu kita jadi ikut-ikutan bodoh. Dia nggak paham the non enforcement of law, itu nggak ngerti. Jadi gini loh, yang namanya konferensi di luar kongres itu kalau ada kebutuhan, ya keputusan di luar itu kalau ada kebutuhan yang tidak bisa atau belum dicantumkan dalam suatu keputusan. Misalkan contohnya gini, ternyata ketika kamu kongres, kamu belum memutuskan sesuai 12 ayat 4 misalkan. 4 tidak diputuskan ayat di 3 Jawa Barat. waktu. Ya, waktu. Misalnya ayat 3 dan ayat 4. Itu tidak diputuskan di dalam keputusanmu. Nah, itu bolehlah kamu pakai KDK. Nah, di luar kongres. Jadi, atau kemarin gini, substansi keputusan di luar kongres itu kan adanya COVID. Ya. Situasi COVID sehingga kamu ada situasi situasional yang kita sebut dengan press mayor, sehingga kamu harus melakukan perpanjangan waktu kongres kan, sesuai pasal 10A, 10, 11 anggaran dasar, 12, kemudian diimplementasikan di pasal 12 ART dan diterjemahkan di pasal 22 yaitu keputusan di luar kongres. Nah, itu bisa. Memang ada alasan untuk melakukan keputusan di luar kongres. Pertanyaan saya, kalau kamu melakukan keputusan di luar kongres tanpa ada alasan yang mendasari, itu namanya gemblong kamu. Netralitas, Bang. Netralitas. Nggak terrealitas gimana? Misalkan kamu melakukan, contohkan gini lah, saya contohkan ya, kamu sudah
eh, mengambil suatu keputusan. Di dalam keputusan yang kamu ambil itu sudah kamu tuangkan di dalam apa namanya perjanjian kamu. Karena kan perjanjian itu kan mengikat ya. 1838 kan itu kan apa ada etikat baik kamu membuat itu kan untuk mengikat dan kamu sadari untuk mengikat kamu sudah tanda tangan dan sebagainya. Sebut saja misalkan kamu membuat sewa menyewa berlakunya 5 tahun lalu kamu harus bayar dalam waktu melunasi dalam waktu 3 bulan. Lalu kamu tidak bisa melunasi 3 bulan lalu kamu merekayasa itu tanggal 6 bulan, 7 bulan, untuk diadakan perbaikan yang kamu tidak ada alasan untuk melakukan perbaikan itu. Tidak ada, misal beda gini, ketika kamu mau membayar ternyata yang kamu mau bayarkan itu adalah uang, misalkan cek, ternyata cek itu nggak bisa kamu cairkan. Oh, cek nah, mundur. Ya enggak lah, misalnya kamu sama aku lah. Kamu membayar aku nih, jatuh tempo hari ini. Cek. Gitu? Nah, kamu minta aku mundur. Lah kamu kan mesti ada alasan. Lu kok minta mundur ngapain belum? Karena pihak banknya belum. Nah, misalkan kamu ini loh Pak, saya tunjukin ini, saya dapat cek kemarin. Maka saya berani menyampaikan kepada Bapak bahwa saya akan bayar ini. Ternyata cek saya mundur, Pak. Nah, itu kamu nggak gemblong. Kamu punya alasan untuk melakukan perubahan perjanjian. Saya mohon ada perubahan perjanjian dari 3 bulan saya harus bayar, saya menjadi 6 bulan. Nah, ini kan ada surat Bang mengajukan. Surat mengajukan apa? Ada dari Bacakom mengajukan. Ya memang diatur ya, dalam anggaran dasar rumah tangga. Saya tanya nih, contoh nih, kamu misalkan tadi sewa menyewa dengan aku, harusnya 3 bulan ini kamu bayar aku lunas, ya kamu kemarin titip setengahnya harus bayar lunas, ya tanggal 5 lah. Nah, 3 bulan lah, 3 bulan jatuh hari ini. Kamu tidak punya alasan apapun. Ini lalu kamu merekayasa suatu alasan, kamu pakai orang lain atau kamu pakai kolegamu misalnya. Kamu kan sewa tempatku misalnya mau dibuka untuk usaha. Kamu punya kolega 3 orang. Lalu 2 orang temenmu itu kemudian memohon kepada kamu. Bro, itu kita mintalah pembayaran ini nih ditunda. Ya enggak, alasan enggak logis lah, enggak apa hubungannya antara kamu dengan kolega-kolegamu di dalam ini. Enggak ada di dalam aturan yang kamu buat. Kan aturan itu kan mengikat sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Kan gitu, karena kan aturan itu kan 1338 itu kan dimulai dari etikat baik. Pertanyaan saya, kalau itu dikomparatifkan kepada Kongres, ya. Ketika Kongres di Makassar itu kira-kira sah nggak? Ya salah. Sah, yang 2019 sah. Siapa bilang nggak sah? 2019 sah. Nah, iya, Kongres sah nggak? Sah. Kenapa sah? Karena dia mereka itu ada etikat baik, mengikuti aturan dan sebagainya kan gitu. Kalau misalnya saya tanya, Kongres di Makassar itu, misalkan ternyata ditemukan etikat tidak baik, lalu digugat pengadilan gugur, sah nggak? Nggak sah. Sama dengan yang Kongres IPAT di mana itu? Makassar juga. Makassar juga kan? Nah, itu ternyata digugat kan di pengadilan. Kemudian ternyata ditemukan ada etikat tidak baik. Gugur kan? Yang diikuti apa? Putusan pengadilan. Putusan pengadilan, betul. Tapi kalau ini kan enggak. Kalau mau merubah, itu oke silakan. Calon-calon mau merubah, gugat dulu di pengadilan Kongres Makassar itu. Baru KDK keputusan di luar Kongres. KDK iya. Panjang kan kemarin sudah kokpit itu KDK. Kenapa kalau ketika KDK yang alasan kokpit itu tidak dimuat sekalian agenda merubah tempat? Kenapa atu-atu ya? Bukan atu-atu, itu tadi saya perumpamaan kamu membuat perjanjian, lalu kamu tanpa alasan apapun kamu kemudian hanya karena ingin menguntungkan dirimu sendiri, karena kamu nggak bisa bayar sesuai kesepakatan, lalu kamu mundur, itu kan kamu gemblung namanya. Itu loh, gemblung bin pusing. Gitu. Nah, berarti kalau cara membaca gimana Bang? Kalau secara implementasi sebuah aturan dan peraturan itu membacanya, kata Abang kan harus yang urut. mau dibaca apanya lagi? Urut nih. Yang mau dibaca apanya lagi? Saya tanya sekarang. Jadi saya tanya. Kalau orang melanggar Al-Quran, melanggar Injil, melanggar ini dan sebagainya yang kena kitab-kitab Samawi, yang salah Qurannya apa ini ketika orang melanggar? Orang yang baca kali ya? Iyalah.
Orang ini ketika orang sumum bukum umyun, dia nggak mau tahu dengan apa, dengan tuntunan agamanya, entah itu agama Islam, entah Hindu, Buddha. Yang salah itu agamanya apa orangnya? Orang. Ya orangnya, kamu jangan narik saya ke suruh apa namanya, suruh mengoreksi. Ya ada kelemahan, iya di Ya, ART maksud saya, itu kan nanti ke depan dibenahi. maksud Tapi saya, hal apa yang perlu diperbaiki, Bang? Dalam artian untuk bukan menyempurna apa? ya itu nanti Lebih baik lah, lebih baik. itu nanti tetap diperbaiki. Ya kan yang tadi sudah saya katakan, ART itu teknis aja, to the point, tunjuk hidung, jangan ditafsir-tafsirkan lain-lain lagi, itu kan. Karena sudah jelas. Iya jelas, misalkan contohnya masa jabatanmu 36 bulan atau masa jabatanmu 3 tahun. Ya 3 tahun itu 36 bulan, berhenti itu ya berhenti. Iya, iya. Jangan kamu kemudian nyari-nyari apa tafsir ke dimisioner. Dimisioner itu artinya itu kekosongan jabatan. Iya. Kan saya tanya, kekosongan jabatan itu apa? Nggak ada. Jabatan lama kan habis toh. Berakhir. Nah, kalau kekosongan jabatan harusnya ada pengangkatan enggak? Iya, PLT. Ya kalau PLT harus ada pengangkatan. Tidak langsung, kalau langsung ngapain aturan itu dibuat? Nah, Bang, bicara PLT wajib nggak dilantik, Bang? PLT kan dia aturannya 49 kan enggak. Pasal 49 misalnya saya contohkan PLT Pengda atau PLT Pengwil atau yang pernah dilakukan Jateng ke IPAT dulu ini kan enggak perlu dilantik. Gimana dilantik? PLT kok dilantik? PLT itu kan aturannya kan cukup diangkat berdasarkan rapat, ditunjuk berdasarkan rapat gabungan. Nggak perlu dilantik. Enggak lah. Nah, PLT boleh melantik nggak? Maksudnya PLT melantik apa? Melantik PLT yang lain. Ya nggak boleh lah, PLT itu kan hanya untuk pelaksana tugas. Bagaimana PLT? Makanya kan kritiknya Jateng itu, yang namanya dimisioner itu harusnya tidak boleh melakukan kegiatan. Misalkan gini loh, kita ngomong itu kan harus pakai ilmu. Kita misalkan tentang, kita itu misalkan kan harus ada pembanding, komparatif. Gubernur, wali kota dan sebagainya. Ya, bisa nggak gubernur mecat wali kota? Nggak bisa. Ya nggak bisa, wali kota dipilih oleh rakyat gitu juga. Nggak bisa. Nah kalau gubernur mecat wali kota itu namanya gubernur gemblung. Gitu loh. Gubernur kok mecat wali kota atau gubernur mecat bupati itu namanya gubernur gemblung, tahu? Camat mecat RT. Enggak, kalau itu enggak level perbandingan. Level perbandingannya komparatifnya itu. Oh iya. Ya. Kalau gubernur tuh nggak bisa mecat wali kota atau bupati, gitu loh. Kalau ada PLT wali kota bupati diangkat, itu nggak bisa mecat-mecat apa ini nggak bisa. Ada mekanismenya lah. Bukan batas ya. Hal apa yang bisa dilakukan oleh PLT dan hal apa yang tidak boleh dilakukan PLT? Gini, PLT itu kan hanya pelaksana tugas. Oke. Pelaksana tugas itu hanya melaksanakan tugas-tugas, di situ sudah harusnya diatur. Dan memang yang namanya nilai-nilai norma-norma dalam PLT itu bukan mengambil keputusan urgent. Itu. Nah kalau itu kemudian tidak diatur, ya nanti itu pakai masukan positif gitu loh. Dan untuk segera diatur secara gampang. Iyalah, kalau kita itu bicara itu bisa mengambil nilai-nilai positifnya kan lebih baik, jangan negatifnya doang. Ada orang boleh nggak, Bang, kalau PLT diundang oleh sebuah instansi, tapi dia tidak bisa hadir, menunjuk seseorang sebagai wakilnya, boleh nggak? Oh, kalau itu kan tidak ada masalah, kan PLT ya. Makanya gini, tak kasih tahu caranya. Kayak di Jateng nih, ketika nunjuk PLT, sekaligus penetapan pengurus yang lain itu ditetapkan bahwa itu masih pengurus-pengurus lain itu. Mengapa ditetapkan? Karena yang namanya di organisasi INI ini pemilihan itu formatur tunggal, bro. Iya sih, hanya ketua doang. Bukan dipilih-pilih berdasarkan itu, enggak, formatur tunggal. Berbeda dengan pemilihan bupati wali kota. Bupati wali kota itu walaupun pemilihannya pasangan, tapi itu tidak formatur tunggal. Misalnya bupatinya itu selesai, wakilnya bisa jadi PLT-nya. Menggantikan. Oh, ini nggak bisa. Oh, nggak bisa, karena ini formatur tunggal. Kalau bupati wali kota itu kan dua-duanya dipilih rakyat. Oke. Bupati sama wali kota, dan aturannya membolehkan.
naik Ketika naik ranjang lah kasalnya. bukan naik, ini kan menggantikan PLT boleh. Itu loh. Berarti kalau Itu itu ada putusannya di kalau MK juga. untuk PLT di organisasi ada mekanismenya dong. Ya mekanismenya sesuai kalau di wilayah kan ada itu pasal 49. Oke. Kan harus rapat gabungan, ditetapkan PLT. Ya. Hmm. Setelah itu Hmm. seperti kemarin kita pada saat pleno untuk ini sekaligus menetapkan, karena kan setelah ditetapkan PLT kan PLT-nya ini mau gimana nih, mau nyusun sendiri ya, atau mau melanjutkan karena ini formatur tunggal kan, otomatis kalau ketuanya selesai kan otomatis yang lain selesai gugur berat itu. Kayak abang kemarin ya. Iyalah kayak yang saya contohkan di Jateng itu kan sudah mempraktekkan peraturan anggaran dasar rapat pleno kemarin meminta pengurus tetap iya, makanya pengurus di rapat pleno kemarin kan mestinya kan tanggal 2 tuh. habis. Tanggalnya mestinya tanggal 3, karena kan kita kan nggak harus tanggal 3 kan misalnya. Nah, kemarin itu kan kita selain PLT sudah ditetapkan di rapat gabungan, pengurusnya kan tetap dilaksanakan untuk ditetapkan, dikukuhkan, ditegaskan kembali bahwa pengurus yang itu yang ada ini tetap membantu ketua untuk melakukan itu. Nah, kalau untuk KDK sendiri Bang, saya balik ke KDK. Kalau KDK sendiri penerapannya seperti apa Bang? Jalmatan Kan tadi sudah. Kali gini loh. ada poinnya A, B, C, D. Enggak usah gitu. Syarat utama KDK itu harus ada the non enforcement of law. Oke, kalau itu paham. Syaratnya harus ada kepentingan di mana itu sebenarnya KDK itu untuk menjebatani yang disebut dengan progresif tuh ya kayak gini. Oke. Nanti kalau nggak paham hukum progresif belajar ke Undip lah, ya. Oke, siap. Kuliah apalagi itu yang levelnya di S2 tapi sok keminter itu ya balik lagi aja nggak teteh ngomong gitu ada apalagi S2 ngomongnya ngasal-ngasalan ada. Nah itu kalau menurut saya kalau mau ngerti ya belajar hukum progresif dulu. Jadi gini bro, intinya KDK itu boleh dijalankan sepanjang ada alasan yang mendasari. Setuju. Kalau nggak ada alasan nggak bisa, udah ditetapkan dalam kongres kok KDK gimana. Nah, Oke, Bang, karena waktu acara segera dimulai, ada yang sampaikan? Kamu ganggu kok. Sampaikan gini aja lah. Gini. Kalau mau belajar hukum, belajar hukum yang baik, belajar yang baik dulu dan sebagainya. Saya mengutip pendapatnya Gus Baha. Iya. Kalau tidak level dengan Gus Baha, nggak usah ngajak debat dengan Gus Baha. Kadang-kadang kita harus ya. Oke, Guru Seper. Ada lagi? Udah cukup lah kamu itu. Ini selama acara kamu ganggu terus sih. Oke, Guru Seper, demikian bincang santai ya. Ini kok diundang terus sih. Siapa yang undang ini orang ini? Jadi banyak hal yang bisa diambil, bisa ditonton ulang. Jadi kesimpulannya sampai jumpa. Enggak, gini bro, sebelum sampai jumpa bro. Iya. Sekarang ini PLT-nya Om Eko. Kemudian sekretarisnya Mas Daron. Kenapa lo masih ngoyak-ngoyak saya? Kan aneh. Nomornya ada di handphone Bang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di liputan dan bincang santai Guru Seper. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.